rekan-rekan atau adik-adik kita itu akhirnya muncul dari tingkat kampus juga ikut bergabung dan bahkan dari komunitas Nunon pecinta alam juga ikut bergabung karena memang spirit yang kita awal bangun sebagai Bapak pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa GPA Bandung Timur atau tidak penting lah sebut Bapak pendiri atau bangsa. Tapi memang kan spirit kita bangun adalah spirit silaturahmi, spirit kebersamaan, spirit kesatuan dan tujuannya kan memang walaupun dalam tanda kutip kita kan dulu berbicara kenapa bisa bersatu frekuensi itu kan karena ada sebuah konflik, jadi tolong diceritakan. Tapi perlu ucapan terima kasih. Kalau tanpa mereka, bahaya. Apa kabar? Baik saja, sehat-sehat. Gimana pandemi menghalangi kegiatan? Wah, pandemi mah kacau pisan, menghalangi bisa kegiatan, membuat orang jadi beku. Program ini, program pembekuan peradaban manusia. Oh iya, berarti penganut konspirasi. Bisa jadilah. Man, gini, kebetulan hari ini kebagian ngobrolin tentang masalah, bukan masalah sih, cerita tentang terbentuknya gabungan pecinta alam Bandung Timur. Nah, biar diketahui dulu nih, siapa sih Manga Ante gitu kan ya. Tahu Manga Ante adalah yang dulu ikut kongres pembentukannya gabungan pecinta alam di Bandung Timur. Cerita lucu sih sebetulnya namun bicara gabungan pecinta alam Bandung Timur. Itu kan sebetulnya mah obrolan warung kopi. Jadi obrolan warung kopi nya kita mah ngawangkong gitu kan. Namun ditanya siapa sih Ante gitu atau si Boan itu dari latar belakang kan secara domisili memang orang Cikancung atau orang Pendai. Berarti kan otomatis namun kita bicara konteks kedepanan pemekaran Bandung Timur ya bagian dari Bandung Timur. Siap, berarti ya. Kode optimis kudu jadi. Harus aja di Bandung Timur itu harus terwujud gitu kan. Tah si obrolan warung kopi itu tuh terjadi kapan Bang Anta? Kira-kira di rentan waktu tahun seberapa? Nah, namun kembali ke rentan waktu masa lalu itu rentan puluhan tahun yang lalu. Tapi si obrolan warung kopi waktu masa lalu itu ya memang ya akhirnya ya memang membuahkan sebuah hasil. Ya sekitar kalau bicara zaman akhir namanya sekitar tahun 2014-an lah. 2014 ya? 2014-an mulai kita bicara tentang warung kopi teh. Itu menjadi warkop lah. Warkop dadakan kan? Warkop dadakan. Karena di jam 8 sampai jam 3 subuh gitu kan. Karena mulai pinternya di jam 11 itu pemanasan di jam 8. Nah, jadi yang melatar belakangi kenapa sih dulu tanya orang-orang teh buat kudu ngobrol gitu nepikeun ka aya kudu kajian mah harus dibentuk siga kieu ya gitu kan ya. Teh naon sih man? Da sage masih rada lupa-lupa ingat gitu. Jangan sebetulnya mah dari obrolan warung kopi teh membuahkan sebuah ide gagasan terus masukan-masukan akhirnya memang kita jadi bisa satu frekuensi inti nama satu frekuensi ini teh adalah sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap lemah cai namun bahasa karuhun mah gitu kan bahasa karuhun atau bahasa masa lalu mah bagaimana sih kita bisa ke depan teh generasi muda terutama kita kan bakal bukan generasi penerus tapi nanti adik-adik kita lah generasi penerus itu dengan potensi nu aya paling banyak di wilayah timur kan banyak pecinta alam ada adik kita Sispala nah kumaha carana Sispala di Bandung Timur itu bisa sinkron atau berbaur silaturahminya terbangun dengan baik dan benar tapi memang spiritnya itu tetapan kita bicara spirit silaturahmi gitu dan akhirnya bisa mengembangkan potensi daerahnya jadi kan jangan sampai kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Jadi tamu merenan. Ya tamu. Tuan rumah salah. Diralat. Nah. Berarti kan 2014, sekarang 2021 berarti sekitar 7 tahun berjalan. Nah, pasti banyak tuh yang sudah mulai bergabung gitu kan. Mulai dari kan dulu kan kita awalnya kan Sispala ya. Sispala kan. Konsennya di situ karena memang
itu kan yang tidak nyalamun dikatakan diperhatikan mah rada kurang diperhatikan gitu kan, karena mereka dianggap punya support dari pihak sekolah. Nah, untuk sekarang sampai yang setelah 7 tahun berjalan ini, ada nggak yang di luar Sispala itu yang ikut gabung? Nah, alhamdulillah seiring waktu perkembangan perjalanan rekan-rekan atau adik-adik kita itu akhirnya muncul dari tingkat kampus juga ikut bergabung dan bahkan dari komunitas Nunon pecinta alam juga ikut bergabung, karena memang spirit yang kita awal bangun sebagai Bapak pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa GPA Bandung Timur, atau tidak penting lah sebut Bapak pendiri atau bangsa. Tapi memang kan spirit kita bangun adalah spirit silaturahmi, spirit kebersamaan, spirit kesatuan dan tujuannya kan memang, walaupun dalam tanda kutip kita kan dulu berbicara kenapa bisa bersatu frekuensi itu kan karena ada sebuah konflik, jadi tolong diceritakan. Tapi perlu ucapan terima kasih kalau tanpa mereka bahaya itu disensor kan dibahas gitu ya, tanpa dia memang kita tidak akan bisa satu frekuensi gitu. Saya ingat itu dulu datang tiba-tiba kucuk gitu ya, satu orang bilang, Kang, orang minta bantuan Kang, mau diksar gini gitu kan, sementara waktu aja tinggal beberapa hari. Nah, dari kejadian itu akhirnya muncul itu namanya kekhawatiran kita bahwa takutnya nanti adik-adik kita nggak akan gitu kan. Nah, makanya kita bangun ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dari kan dulu mah kan buka bersama, kalau kegiatan tahunan buka bersama, tahun kan buka bersama deh. Nah, setelah itu ada kegiatan-kegiatan lain nggak, Man? Ya, setelah kita mendapatkan cap dari dunia pecinta alam khususnya di Cekungan Bandung gitu, bahwa Bandung Timur, pecinta alam Bandung Timur itu adalah pecinta alam event. Nah, setelah mendapatkan cap itu mulailah kita membuat warna. Kita membuat warna. Jadi dibalik dicap dulu baru bikin event, bukan gitu. Bikin event dulu baru dicap gitu. Nah, kita memang dibalik dah. Orang-orang itu dibalik gitu. Event-eventnya itu apa aja, Man? Tahun kemarin sebelum pandemi itu sekitar tahun 2019 kita bikin latihan gabungan SAR, eksploitasi SAR, terus water rescue, panjat tebing juga di vertikal gitu kan, vertikal sama gunung hutan oge. Mitigasi kan lah? Mitigasi dan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat kita. Nah, kan banyak nih dari kegiatan-kegiatan itu antusiasnya malah bisa menarik dari luar wilayah yang dinamakan Bandung Timur itu kan, sebetulnya. Nah, seantusias apa sih yang dari luar itu? Nah, dilihat di Kuabi ketika rekan-rekan yang dari luar sampai bahkan dari luar kota ketika kita membuat event itu dilihatnya adalah spirit kebersamaan adik-adik kita. Kita sudah walaupun berbeda warna, beragam warnanya gitu kan, sal-sal kita berbeda, tapi ketika kita punya misi yang sama, kita satu kesatuan, satu kesatuan kita. Nah, itu yang dilihat Kuabi, para peserta memang datang dari luar kota melihat bahwa GPA Bandung Timur tuh bisa berbaur, berbeda-beda warna tapi berbaur. Kan ya? Bakal dari beda provinsi, maksudnya sudah bukan dari Jawa Barat kan, ada yang datang kan? Dari Jawa Tengah terakhir kan? Yang Gunung Hutan ya? Ya, Gunung Hutan. Pelatihan Gunung Hutan. Nah, itu kalau yang dilihat mah gitu. Ya berarti alhamdulillah ya. Komitmen kita untuk tidak berkomitmen jalan itu. Bahkan sampai orang tua kan belajar dari anak-anak SMA di Sispala gitu kan. Belajar vertikal, malah instrukturnya adalah anak-anak pecinta alam Sispala, tingkat Sispala gitu. Ya berarti alhamdulillah lah ya. Obrolan warung kopi yang memang dulunya cuma menghabiskan waktu gitunya karena senggang ngobrol malam-malam akhirnya terbentuk gitu ya. Nah, sampai saat ini kegiatan rutin yang dijalani. Nah, untuk tahun 2002 karena memang 2001 ya, karena memang sering kejadian bencana, mungkin rekan-rekan adik-adik kita sudah mulai berpikir, bukan berpikir inovasi sih. Awalnya kemarin kita hanya berbikin sebuah event pelatihan, walaupun sudah punya label sebagai PA event, tapi kita juga punya kepedulian. Nah, adik-adik kita kemarin dengan kasus kejadian Cimanggung
kita sudah bikin namanya punya tim khusus namanya GPA BDU Bandung Batim Disaster Unit. Nah itu adalah tim yang memang bergerak di respon bencana maupun sebelum maupun pada saat bencana bahkan setelah OG. Kemarin kita sempat membuat posko gabungan Bandung Timur. Ternyata bukan hanya dari kalangan kita saja, bahkan dari Bekasi, dari Cirebon, dari Sumedang juga ikut bergabung dalam posko gabungan Bandung Timur. Kemarin di Cimanggung itu. Nah itu hasil karya anak-anak sebetulnya. Nah berarti alhamdulillah jadi dari hasil latihan akhirnya ada waktu untuk bukan alhamdulillah ada bencana tapi ada waktu untuk merealisasikan dari hasil latihan itu. Nah itu. Dan alhamdulillah sukses katanya anak-anak. Ya itu. Dan itu memang posko itu mandiri dibikin murni gagasan rekan-rekan adik-adik kita gitu. Mereka yang memanage, mereka yang mendistribusikan, mereka yang mengakses segala macam datanya, bla bla bla. Hasil pelatihan itu memang diterapkan itu. Bahkan katanya sampai menarik minat dari salah satu bank perbankan ya? Perbankan salah satu bank perbankan syariah. Syariah. Sampai dapat inventaris dan segala macam. Ya alhamdulillah jadi kan si donatur teh melihat dari track recordnya rekan-rekan gitu. Militansinya anak-anak walaupun dengan peralatannya kita bisa keterbatasan gitu kan tetap bisa berkontribusi untuk sesama manusia dan berkarya untuk sesama gitu. Nah, kan ada pengurus kan ya sekarang ya? Ada pengurus ya? Nah, berarti sudah berapa kali ganti pengurus nih? Kalau dilihat dari periode nama baru dua. Tiga sih sebetulnya, tiga periode pengurusan pergantian dari pertama saya turun ke adik kita yaitu dari Wanagiri Kompas dari Kompas turun. Sekarang kita turun lagi ke adik kita yang dari Bima Pala. Event terakhir apa kemarin? Event untuk saat ini teh kita memang belum fokus membuat event tapi rencana kemarin adik-adik kita teh mau merancang sebuah program untuk pelatihan water rescue. Selama ini kan kita lagi fokus di bencana, siaga bencana gitu. Nah ke depan mungkin di pelatihan water rescue dari kita untuk kita sana. Ya itulah yang bikin saya salut sih kenapa harus ngerasa harus mengundang Kang Aan ke sini adalah ya itu kan walaupun saya dulu ikut juga, tapi kan sudah mulai hampir 3-4 tahun ini kan nggak aktif ke sana gitu ya. Nah justru saya pengen tahu nih perkembangan adik-adik kita tuh udah sampai mana gitu kan. Dari mulai pengetahuan, terus kegiatan juga kan. Nah biasanya kan kalau yang kegiatan-kegiatan kan orangnya masih itu aja. Ini kalau di Bandung Timur beregenerasi nggak orang-orang itu? Alhamdulillah karena kan Kuabri diarahkan itu yang muda berkarya, yang tua mah jangan intervensi. Ingat yang tua mah jangan intervensi. Nonton berarti ke sekolah nonton berarti. Nah kita mau ya jadi penonton gitu. Nah alhamdulillah regenerasi itu jalan. Jadi kan dari mulai kalau dilihat dari Cimanggung sampai akhirnya progres sampai bikin pengurus dan sebagainya itu mulai skill kemampuan adik-adik kita tuh mulai keluar. Karena memang kita Kuabri khususnya itu membuat pagar biarkan anak muda yang berkarya, kita mah yang tua ingat jangan intervensi itu. Alhamdulillah sudah penonton gitu. Untuk sekretariat belum ada ya? Nah itu masih PR besar kita. Permasalahannya adalah ke depan mimpi kita punya sekretariat khusus GPA Bandung Timur dimanapun tempatnya gitu. Yang terpenting kita punya wadah yang permanen gitu untuk itu. Organisasi yang tergabung kan sekarang udah berapa kan dulu mah cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kurang lebih 6 organisasi. Data terakhir menurut ketua terbaru mah yang sudah masuk database sekitar 20 organisasi. Itu dari pecinta alam semua enggak juga kan? Tidak ada rekan-rekan komunitas juga yang ikut gabung juga. Nah, yang saya salut dari teman-teman di GPA itu adalah banyak orang yang datang, banyak yang awalnya ingin membantu, ingin apa. Nah, tapi saya lihat juga nggak lama gitu mereka datang ke situ nggak lama. Nah itu kenapa terjadi sirkulasi datang tapi nggak lama terus dia tiba-tiba pergi gitu. Nah karena orang datang kan selalu berpikir bahwa konsepnya itu pengen entah kepentingannya kita apa kita kan bukan
non paranormal nu tahu isi hati orang gitu kan. Tapi spirit komitmen tidak kita tidak membuat komitmen itu jadi jadi datang yang bikin komitmen gitu bikin komitmen. Begitu tahu bahwa di GPA Bandung Timur mah kita tidak pernah bikin komitmen, tapi kita bagaimana caranya bisa berkarya, berbuat, bertindak dan melakukan silaturahmi, jalannya mengalir. Bener. Jadi orang-orang yang punya kepentingan mah itu akhirnya mundur sendiri secara bicara seleksi alam nama gitu. Seleksi alam nama. Nah, nandainya. Oh ini Mangan. Apa ya? Saya punya pengalaman lucu. Masih ingat gitu, saya dulu dicari sama Mangan gitu ya, sama teman-teman dari luar Bandung Timur gitu. Katanya Bandung Timur anak-anak Cicalengka atau Bandung Timur teh ingin memisahkan diri gitu. Mangan masih ingat nggak kejadian-kejadian itu gitu kan? Itu mah kejadian paling lucu. Gerakan makar. Sampai dicap, oh ini bakal makar gini-gini. Nah, itu kenapa sih gitu Kak? Sampai mereka tuh berpikir siga gitu. Nah, itu mah sebetulnya adalah sebuah persepsi yang sempit dalam artian pengen merasa diakui, tapi memang kan sebetulnya lokal daerah itu lebih penting sebetulnya. Spirit lokal daerah itu lebih utama daripada memang bicara keseragaman lebih luas gitu. Tapi kan konsep kita adalah bagaimana kita berbuat dan bertindak untuk wilayah sendiri gitu, bukan untuk lebih luas lagi. Tapi memang itu adalah sebuah kecemburuan mungkin gitu. Tapi memang akhirnya masa kan anak SMA aja bisa berbaur gitu. Akhirnya kan orang-orang yang itu menilai bahwa benar ternyata kelokalan itu sangat penting. Nah, tapi tetap ketika mereka ada kegiatan, adik-adik kita justru mereka mensupport seperti kasus kemarin yang meninggal itu kan, tetap. Siapa yang meninggal? Yang waktu pendidikan, yang demo yang Jogja. Oh ya, yang 2018 apa 2017 ya? 2018 ya, 2018-an kan ada kasus ini pecinta alam Bandung Timur Bandung Raya itu bikin event, tetap kita support pasukan kita kan kirim pul-pulan, tetap mensupport. Perbedaan teh bukan berarti perbuatan makar, tapi perbedaan itu adalah membuat sebuah warna yang akan semakin beragam dan semakin kreatif gitu sebetulnya. Nah, semakin kreatif. Iya benar saya ingat itu. Saya juga ikut itu. Ya itu. Masih ikut itu. Yang barengan sama yang di Gasibu itu kan acaranya. Gasibu. Ah benar. Tapi pasca itu juga jadi omongan nih, Man. Pasca itu jadi omongan nih sampai ada yang nyari. Tetaplah orangnya yang aneh itu orangnya nyari nama ini sama nama saya sama nama Man. Mereka tahu nama tapi nggak tahu orang. Karena memang ya itu sebetulnya kan akhirnya seiring waktu kan sudah clear. Ya. Sudah clear, mereka juga bisa menilai dan sebagainya, tidak masalah lah. Iya. Kita sebetulnya kan tidak ada tujuan untuk makar, tapi bagaimana kita bisa membangun ikatan kemersi kuat ke adik-adik kita gitu. Yeah. Itu sih. Dan alhamdulillah sih sekarang juga saya juga udah mulai lihat ada beberapa teman-teman yang kalau misalkan organisasi ini punya kegiatan support gitu kan, dari mulai tenaga, terus kalau dulu kan kita mau pinjem peralatan aja bingung. Nah itu. Pinjem peralatan ke siapa nih? Nah kalau sekarang udah mulai, ya kadang jaket dipinjem ke si Anu balik deh malah aneh lah. Itu mah biasa. Ya, untuk sampai ke depan Man, ini kan water rescue nih, kalau nggak salah udah pernah diser ya? Sudah, belum. Lagi masih pelajaran. Kemarin penanggulangan bencana atau apa sih? Ada yang di kabupaten itu pun, yang itu bukan? Bukan, beda itu mah, itu pelatihan khusus dari acaranya kabupaten. Nah ini mah rencana kita pengen Bandung Timur, tapi dari kita untuk kita gitu, untuk meningkatkan skill. Rencana di mana tempatnya? Rencana sih di Sungai Citarik gitu, rencana dalam waktu dekat. Oh di sana lagi berarti di apa? Soal Jeruk. Daerah sekitar. Oh Citarik ini masih Citarik. Citarik kurang. Bukan Citarik yang sana. Citarik Sukabumi. Bukan. Masih kena dia. Nah, andainya jalanan udah. Kira-kira mana nih dari 2014 sampai 2021 sekarang, apa sih pengalaman Mangaan ngurus barudak gitu yang paling berkesan buat Mangaan? Adalah spirit
mau belajar dan membangun kolaborasi plus silaturahmi itu dilihat mereka berhasil dengan sebaya mereka gitu. Sampai ya memang saling support walaupun memang kita berawal dari obrolan warung kopi, segelas kopi, terus obrolan menjadi PA event karena gara setiap bulan Ramadan kita buka bersama, tapi itu menjadi sebuah tradisi ya. Tradisi yang memang terus sudah berjalan ya. Benar. Tradisi yang berjalan dan itu memang tradisi yang memang menjadi pencair kita ternyata. Dan itulah semangatnya itu. Jadi kalau dilihat perkembangan anak-anaknya cukup bikin haru sebetulnya mah. Namun bicara dari hati mah jadi bikin haru. Ternyata di luar ekspektasi kita. Dan kita mah tadinya cuma kumaha we carana adik-adik kita bisa kumpul bareng, nah, bisa itu, main bareng gitu. Ternyata itu di luar, ya, di luar mereka sampai bisa bikin kegiatan bareng, bisa bahkan kegiatannya bisa dihadiri teman-teman dari luar daerah. Ya, gitu kan. Itu kalau bicara dari hati mah cukup bangga dengan adik-adik kita itu yang memiliki, bukan bangga dengan diri sendiri ya, bukan mereka ya bangga ya. Kita sebagai bukan orang tua sih sebetulnya orang yang lebih dulu dari mereka merasa bangga melihat adik-adik kita. Mau nyebut orang tua orang yang lebih dulu dari mereka kan menolak tua. Walaupun ingat yang tua tidak intervensi gitu. Ya kita mah insya Allah lah support selama bisa disupport lah ya. Nah itu. Nah, Water Rescue ini kan udah berarti udah persiapannya udah matang berarti ya. Masih prolog awal sih, rencananya masih prolog awal. Kirain udah sampai ke pembentukan panitia dan segala macam. Belum, jadi kemarin itu anak-anak memang tersita untuk nge-backup event memang lebih besar rencananya. Karena memang ya pandemi, akhirnya itu ditunda dulu untuk latihan gabungan se-Kabupaten Bandung rencana mah. Itu memang spirit awalnya memang dari rekan-rekan Bandung Timur oke melihat kesempatan. Karena memang pandemi ini hampir 1 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 1 tahun setengah ini kan lumpuh lah ya kegiatan-kegiatan di luar ruang. Kira-kira harapan dari tahun sekarang sampai ke depan apa, Man? Harapannya ya rekan-rekan ada kita tuh bisa lebih meningkatkan lagi skillnya, networking jaringan anak, termasuk bagaimana teknis pemrograman, pembuatan program plus membangun jaringan, mudah melibatkan sponsorship karena kan kita sudah punya tim khusus untuk Bandung Disaster Unit itu yang memang akan bergerak di bidang kebencanaan baik sebelum maupun pada saat terjadi bencana gitu. Itu bisa pencegahan dan respon bencana. Pencapaian terbesar dari Bandung Timur ini selama berarti 2014 7 tahun ini pencapaian terbesarnya menurut Bang Aan naon barudak teh gitu. Momentum terbesarnya adalah Cimanggung. Oh, Cimanggung. Nah, terlihat bahwa kekompakan anak-anak satu, kemampuan anak-anak memanage sebuah posko dalam konteks di daerah bencana itu nggak gampang ya ngurus posko. Gampang itu. Untuk selevel saya oke yang biasa main di bencana belum tentu bisa memanage seperti itu. Mang Aan mah ulin lagi di bencana tah. Karena memang saya kenal Mang Aan juga jauh sebelum adanya Bandung Timur ini kan. Dulu saya masih ingat ketemu Kang Aan 2006. Nah, 2006 di Jogja di Baledong Kurokosak Keresek. Itu budak itu saya pernah ningali di mana gitu. Dan akhirnya ketemu lagi 2011 apa 2012 ya? Main tubing. Ya main tubing, zamannya tuh 2011-an 2011 dari situ mulai kita sering ketemu, sering komunikasi, ngobrol. Akhirnya tercetuslah. Waktu itu kan ada dari Kang Encos juga kan. Ya, masih ada para senior-senior di Reksa Bumi kan masih ada pada sekumplit dulu. Nah, kan tadi pencapaiannya adalah mereka bisa dan mampu memanage sebuah posko di bencana asli bukan hanya sekedar simulasi gitu kan, dan itu memang benar tidak mudah itu nge-manage posko. Terlebih si mereka tuh kan mandiri gitu tanpa bantuan dari luar dulu, mereka datang ke lokasi dengan modal mereka sendiri. Nah, kira-kira nih kekompakan itu harus bisa bertahan pasti selamanya ya pasti. Ya harus, harapannya masa lamanya gitu. Maksud tapi di masa pandemi ini apakah berpengaruh nggak untuk komunikasi mereka untuk ini?
Kemarin terakhir kita ketemu dengan anak-anak masih tetap kompak walaupun ya dalam konteks pandeminya untuk membahas masa depan Bandung Timur, ternyata mereka masih kompak, masih bisa membuat sebuah lingkaran di daerah gunung, walaupun daerah gunung itu tetap mereka masih kompak. Alhamdulillah masih dilihat kompak. Ego organisasi sudah tidak ada, hanya kita adanya punya tujuan yang bersama. Jadi anak-anak punya tujuan bersama. Gesekan-gesekan kecil mah wajar. Wajar. Kepala itu. Nah, kira-kira Mangan ya, untuk kan Mangan juga ya, karena saya tahu Mangan adalah orang yang konsen di kebencanaan gitu. Nah, untuk wilayah Cicalengka sendiri Mangan, tempat rumah saya dan tempat main Mangan Warnan, itu seberapa bahaya sih Mangan dari kan anak-anak pernah bikin semacam pengumpulan data lah ya, pengumpulan data untuk wilayah-wilayah di Cicalengka yang memang rawan bencana. Serawan apa sih di Cicalengka supaya buat teman-teman yang nonton di sini atau yang mendengarkan ini bisa aware gitu terhadap kesiapsiagaan kebencanaan itu. Oke, jadi kan kalau dilihat dari potensi bencana kan dibagi sebetulnya ada bencana hidrologi, geologi, sosial, biologi dan lingkungan. Nah, kalau konteks bicara di wilayah timur khususnya itu ada pertama kita bicara bencana hidrologi. Hidrologi teh air. Itu kita memiliki potensi banjir termasuk wilayah Cikuya. Sekarang mulai dari zaman dulu mah jarang karena walaupun pernah ada karena kalau ketika bicara bencana kan bicara siklus pengulangan. Dulu pernah ada tapi sekarang jeda hilang. Nah, sekarang semakin rutin di Cikuya terus di di Panenjoan itu semakin rutin juga, terus longsor itu daerah dampit, daerah pegunungan itu memiliki potensi bencana longsoran hidrologi juga. Terus puting beliung di wilayah sekitar Nagreg, Ranca Ekek, Cikancung juga ada potensi-potensi puting beliung. Terus kita juga jangan lupa punya satu bencana yang bom waktu itu adalah bencana gempa bumi. Nah, gempa buminya potensinya mungkin kalau berdasarkan peta yang dikeluarkan PVMBG itu ada peta jalur sesar Cikuya. Itu memanjang dari Jalan Cagak Cikuya sampai ke arah Majalaya dan Ibun. Walaupun memang tipenya adalah tipe geser kalau dilihat dari peta PVMBG dan potensinya adalah 2 sampai 5 skala Richter. Tapi kalau terjadi 5 dalam gempa dangkal, nah itu kan jadi repot oge. Nah, itu pernah kejadian tahun 2009 skala 3,5 berdasarkan peta sebaran titik gempana yang dikeluarkan PVMBG. Terus belum lagi kita punya ancaman global Cemega. Namun saya bening nyebut mah Cemega atau Megatrust lah. Oh iya. Dari Sesar Lembang. Itu ya. Kalau terjadi bom waktu yang paling besarnya itu Sesar Lembang. Banjir otomatis Ranca Ekek terus Majalaya dan sekitarnya itu memang potensinya. Nah, kita sadar atau tidak sadar kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Kalau kita tidak melakukan tindakan atau pergerakan ya jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Ternyata Cicalengka teh bahaya geningan. Sugan teh aman-aman we Cicalengka mah ada sisi gunung gitu man. Ternyata enggak juga ya. Tidak. Tapi sejauh ini sudah sounding nggak ke pihak pemerintah atau apa gitu? Nah, kebetulan saya pribadi mah kan aktif juga di bidang PRB mungkin dari 2006 setelah kita ketemu dari Jogja itu kebetulan Nabi dimurtadkan untuk berpikir berbuatnya sebelum. Nah, sampai sekarang memang bergerak sedang melakukan lobby-lobby untuk pengurangan risiko bencana dengan lembaga namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana walaupun pakai nama lembaga sendirinya Yayasan Siga Balai, tapi memang tujuannya adalah bagaimana Kabupaten Bandung khususnya Bandung Timur itu masyarakat pengurangan risiko bencana bisa jalan. Iya, karena memang di wilayah kita kan sangat minim gitu orang aware terhadap ini berisiko bencana gitu kan, termasuk dilihat dari peta-peta pembangunan dan segala macam. Ya, tata ruang. Itu juga memang di zona-zona yang ya dibahayain lah gitu. Ya. Sepugu teteh gawir gitu di Barangun Imah gitu di orang. Nah gitu mungkin Mangan obrolan teh geningan tak karasa sampai dia. Tapi sebelum ditutup Mangan, saya minta Mangan ada satu kata untuk Cicalengka apa Mangan?
Cicalengka mercusuar timur apa? Cahaya dari timur. Jadi Cicalengka yang mau adalah mercusuar untuk atau cahaya dari timur. Timur. Oke, segitu kol mangan. Terima kasih atur nuhun sudah dongkap ke sini. Oke, tamu turun oge. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.